Pagi Dea, pagi Jeff. Pagi, Pak. Ya, Selamat pagi Kak Bandar. pagi Jeff. Pak Bandar masih di Lampung atau udah balik ke Bandung? Masih di Lampung. Sampai kapan? Kemungkinan sampai Mama sehat dulu. Kalau sudah stabil, Kak Bandar balik ke Bandung. Mungkin 3 sampai semingguan lah di sini. Ya, Mama sehat. Oh, gitu. Mm-mm. Thank you ya buat doanya, buat Mama. Kalian sudah jadi keganggu nih waktu belajarnya kemarin. Karena pas betul kemarin operasinya dari jam 9 sampai jam 12-an. Jadi Kak Bandar takut kalian, Kak Bandarnya juga nggak konsen ngajar, kaliannya juga jadi nggak nangkep pelajaran dengan baik, kasihan gitu ya. Jadi Kak Bandar pending ke hari ini. Gitu. Ini Kak Bandar masih di rumah, nanti paling siangan baru ke rumah sakit lagi, lihat kondisi Mama lagi. Pagi Tio. Pagi Pak. Yo, hari ini kita belajar hal baru ya. Kita belajar materi baru. Kak Bandar anggap yang pangkat dan akar kalian sudah expert di sana. Hari ini kita belajar kelanjutannya tentang persamaan kuadrat ya. Nanti kita belajar tentang persamaan kuadrat, apa aja yang mau dipelajarin. Ya, kita lanjut ya. Ya, thank you ya Dea. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Soalnya sebetulnya kita 8.35 kan baru mulai ya. Nanti 8.35 kayaknya baru pada masuk nih yang lain. Pagi Derby. Pagi Derby. Yuk satu orang pimpin dua dulu. Pagi Pak. Ya, sambil kita tunggu teman-teman yang lain yuk. Silakan siapa mau berdoa? Nah, ini pada masuk satu-satu kan? Yuk silakan sambil nunggu teman-temannya kita berdoa dulu yuk. Halo, Amadeo. Yuk satu orang pimpin doa dulu yuk. Siapa yang mau pimpin doa yuk? Silakan. Kak Bandar kasih waktu yuk. Biar kita masuk materi baru dan kita bisa maksimal waktunya ya. Dia silakan dia. Yuk. Oke, teman-teman, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai.
Doa selesai. Oke, Dea, thank you. Oke, yuk kita belajar materi yang baru ya sekarang ya. Siapin buku catatannya, kita mau lanjut ke materi yang baru. Kak Bandar anggap akar dan pangkat sudah expert di sana ya. Nanti dengerin lagi rekamannya supaya kalian makin jago nanti ya. Rekaman-rekaman sebelumnya ya. Yuk, kita belajar yuk. Namanya sekarang pangkat dan akar. Pangkat dan akar, persamaan kuadrat. Sorry. Nah, kira-kira dengar nama materinya, kalian apa sih terbersit dengan kalian tentang persamaan kuadrat? Nanti konsepnya sama seperti kemarin, perkalian dalam kurung ya. Jadi sengaja Kak Bandar sounding perkalian dalam kurung lebih awal, supaya masuk persamaan kuadratnya enak. Ya, ingat perkalian dalam kurung kemarin ya. Dalam kurung plus dikali dengan dalam kurung plus, gitu ya. Dalam kurung plus dikali dengan dalam kurung min, gitu ya. Yang kemarin tentang akar. Jadi konsepnya jangan lupa, nanti kita akan banyak belajar tentang perkalian dalam kurung di sini ya. Terus nanti kita akan rubah dari bentuk persamaan ke bentuk perkalian dalam kurung. Makanya catatannya disiapkan, biar kita lanjut ya. Yuk, pagi Jeff. Tadi sempat keluar ya Jeff? Iya, Kak. Iya, nggak apa-apa. Udah normal ya koneksinya ya, aman ya. Yuk, kita bahas sekarang yuk Sudah, persamaan Kak. kuadrat yuk. Thank you. Iya. Jangan ini dulu, jangan ambil pusing dulu. Kita belajar dari basicnya tentang persamaan kuadrat ya. Nanti ini yang bakal kita pelajarin ini. Ada pengertian, ada penyelesaian, ada diskriminan, lalu kemudian nanti bentar ya. Oh ini jadi semua keluar. Bentar Kak Bandar matiin dulu timernya. Bentar. Oke. Coba ya. Nah ini ada yang masuk lagi nih siapa? Oh just. Ya. Mudah-mudahan udah nggak buru-buru nih PPT-nya. Oke, udah kelihatan ya. Yuk, ini yang akan kita pelajarin. Pengertian, penyelesaian, diskriminan, ya jalan lagi dia. Yuk, kita akan belajar tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nanti ini yang akan kita pelajarin ya. Nah, apa itu persamaan kuadrat? Bentar, ini kok langsung loncat ke sini dia. Nggak berurutan. Bentar ya. Ini ada yang salah nih, PPT-nya nih. Lompat-lompat. Yuk kita belajar definisinya dulu. Apa itu persamaan kuadrat itu apa? Persamaan kuadrat adalah persamaan dengan pangkat tertinggi, variabelnya adalah 2. Jadi sebelum masuk ke sini dulu pengertiannya, Kak Bandar mau ngasih tahu dalam persamaan atau pertidaksamaan, kalian harus tahu istilah ini. Kalau buat yang dulu sama Kak Bandar, kelas 8-nya udah Kak Bandar kasih tahu sih. Jadi dalam persamaan atau pertidaksamaan itu ada istilah pertama namanya variabel. Variabel itu
bisa disebut juga aliasnya namanya pengganti. Ya, pengganti. Nah, nanti contohnya gimana Kak Bandar kasih tahu. Ya, variabel atau pengganti. Misalkan gini, misalkan ada Reja. Reja beli 3 buku dan 2 pensil. Nah, buku dan pensil di sini bisa diganti dengan variabel pengganti namanya ya. Nah, buku ini bisa misalkan Kak Bandar ganti dengan istilahnya, misalkan buku itu sebagai X, pensil sebagai Y. Maka dalam bentuk persamaannya yang dibeli Reja itu bisa dibikin. Karena 3 buku berarti 3X. 2 pensil berarti ditambah 2Y. Nah, X dan Y ini kan nggak bisa dijumlah. Variabelnya beda. Buku dan pensil. Yang bisa dijumlah kalau variabelnya sama. 3 buku dan 5 buku misalkan. Maka jadi berapa buku? 8 buku kan? Kalau 3 buku dan 2 pensil, itu nggak bisa dijumlahkan. Tapi tetap 3 buku dan 2 pensil. Variabelnya sama, itu baru bisa dijumlahkan. Tapi kalau variabelnya beda, dia ditulis normal aja, nggak masalah. Itu nggak ada yang salah dengan variabel yang beda. Ya. Jadi, pahami dulu di sini tentang variabel. Kalau udah paham, boleh dicatat, kasih jempolnya, biar kita lanjut. Ya, buku dan pensil variabelnya beda. Oke. Hanya bisa dijumlah buku dan buku, pensil dan pensil. Buku dan pensil nggak bisa dijumlah. Ya, ya. Harus tahu dulu sebelum masuk ke persamaan. Nanti ini berlaku buat semua yang namanya persamaan atau pertidaksamaan. Ya, ada variabel. Ya, jadi variabelnya adalah untuk buku itu namanya si X. Ya, untuk buku variabelnya nama X. Untuk pensil namanya Y. Kita ganti dengan X dan Y. X dan Y itu variabelnya. Itu istilah di persamaan atau pertidaksamaan. Ya. Kalau kalian pernah belajar aljabar kelas 7 sama Kak Bandar, itu Kak Bandar terangin di awal sih. Yuk. Sekarang kita lanjut ya. Kemudian kita belajar namanya di persamaan dan pertidaksamaan, ada istilahnya namanya yang berikutnya koefisien. Koefisien. Koefisien itu punya pengertian begini. Angka yang melekat pada variabel. Jadi koefisien itu angka yang melekat pada variabel. Maksudnya gimana, Kak? Iya, nggak apa-apa, Malvin. It's okay. Sorry ya, Kak Bandar ganti lebih pagi jamnya. Biasanya kita jam 10 kan? Kak Bandar ganti lebih pagi supaya kalian siangnya bisa beraktivitas lagi yang lain. Ya. Oke. Nah, variabel. Tadi udah. Lalu kemudian ada istilah berikutnya koefisien, angka yang melekat pada variabel. Contohnya gimana, Kak? Perhatikan tadi ini, variabelnya kan cuma X dan Y. Nah, kemudian karena dia 3 buku dan 2 pensil, maka 3X plus 2Y. Nah, koefisien itu yang mana, Kak? Angka yang melekat pada variabel. Ini, angka yang melekat pada variabel itu ini. 3, 2. Jadi yang dibilang koefisien, di belakangnya harus ada variabelnya. Yang dibilang koefisien,
itu angka yang di belakangnya ada variabel. Kalau angka tok namanya bukan koefisien, nanti kita bahas. Apa kalau istilahnya cuma angka doang. Ya. Jadi buat koefisien contohnya ya ini, langsung udah ada kita bikin tadi kan. Contohnya misalkan 3x. Ya, contohnya 3x. Lalu contoh berikutnya ada 2y. Gitu. Ya, ini koefisien. 3 ini koefisien karena di belakangnya ada variabel x. 2 itu koefisien karena di belakangnya ada variabel y. Ya, ini dasar nih, dasar tentang persamaan atau pertidaksamaan. Ya, ingat koefisien itu angka yang di belakangnya ada variabel. Oke? Lalu yang berikutnya, yang ketiga. Yang ketiga, kalau ada istilah kalian tentang persamaan itu ada berikutnya yang namanya konstanta. Kalau konstanta ini angka tok, nggak ada variabel di belakangnya, hanya angka. Ya, konstanta itu hanya angka. Konstanta itu hanya angka aja, nggak ada yang lainnya. Nggak ada variabel di belakangnya atau nggak ada huruf-huruf yang mengikuti di belakang dia. Itu konstanta. Ya, jadi ada 3 istilah ini nanti yang kita pakai dalam persamaan atau pertidaksamaan. Oke? Sampai di sini 3 kriteria ini dulu. 3 istilah dalam persamaan atau pertidaksamaan. Siapa yang masih bingung? Ada variabel, ada koefisien, ada konstanta. Siapa yang masih bingung? Ya, nggak apa-apa Renata. Maaf ya Kak Bandar ganti lebih pagi jamnya. Supaya siang kalian bisa beraktivitas lagi sih. Tujuan Kak Bandar itu. Kalau nanti di siang takutnya udah ada yang private apa atau ekskul apa. Gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Gak ada? Nah, sekarang Kak Bandar mau ini balik lagi ke persamaan kuadrat ya. Pengertian persamaan kuadrat di atas ini kan adalah persamaan yang punya variabelnya pangkat tertingginya 2. Namanya kuadrat, berarti pangkat tertingginya adalah 2 variabelnya ya. Nggak boleh ada pangkat 3 di situ. Ada yang masuk lagi nih, siapa nih? Reja kayaknya. Oh, Reja benar. Ya, pangkat tertingginya 2. Persamaan kuadrat itu persamaan dengan pangkat tertinggi adalah 2. Persamaan dengan pangkat tinggi variabelnya adalah 2. Oke, sekarang kita bahas ini dulu. Contohnya persamaan kuadrat itu seperti apa sih, Kak? Tadi Kak, sorry Kak, aku habis dari toilet tadi. Iya, nggak apa-apa. Ya gitu deh. Iya. Oke, sekarang kita belajar contoh persamaan kuadrat ya. Contohnya begini. Kak Bandar punya persamaan X plus 3 sama dengan 5. Kira-kira ini persamaan kuadrat atau bukan? Kira-kira ini persamaan kuadrat atau bukan? Ingat, persamaan kuadrat itu persamaan dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Variabelnya di situ X. Ya, X-nya pangkat 2 atau pangkatnya beda? X-nya pangkat berapa di situ? Ada pangkatnya nggak X-nya? Nggak ada. Nggak ada. Berarti ini bukan persamaan kuadrat ya? Ini bukan persamaan kuadrat berarti. Nah, ini namanya, kalian pernah belajar di kelas 7, nggak tahu diajarin ke Aldo atau enggak. Ini namanya persamaan linear satu variabel, PLSV.
Ya, ini namanya persamaan linear satu variabel. Variabelnya cuma satu, maka disebut satu variabel. Variabelnya cuma X doang. Ya. Contoh berikutnya, Kak Bandar punya persamaan begini. X plus Y sama dengan 7, lalu X min Y sama dengan 2. Oke. Nah, ini karena ada dua variabel, X dan Y ini disebut dengan namanya persamaan linear dua variabel. Oke. Dua variabelnya, tapi lihat perhatiin, yang dua variabel termasuk persamaan kuadrat atau bukan? Ciri-ciri persamaan kuadrat itu pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Ada pangkat 2 nggak variabelnya di situ? Iya, thank you Tio, infonya. Ada nggak yang pangkatnya 2 variabelnya di situ? Antara nggak ada sama ada sih, Kak. Nggak ada. Jangan Oh, antar aja. Memang nggak ada pangkat 2. Variabelnya kan X dan Y. Nggak ada pangkatnya kan di X dan Y itu. Nggak ada pangkat 2 kan? iya, nggak ada. Ya, berarti ini bukan persamaan kuadrat. Oke, ini bukan persamaan kuadrat yang kedua juga. Tapi persamaan linear dua variabel. Variabelnya ada 2, ada X dan Y. Ini kelas 8 juga. Kak Bandar udah pengasih kan kemarin. Kelas 8 ya. Persamaan linear dua variabel. Lalu nomor 3. Kalau misalkan Kak Bandar punya persamaan gini. X kuadrat min 3X min 5 sama dengan 0. Kira-kira ini persamaan kuadrat atau bukan? Iya. Kenapa, Jos? Alasannya kenapa? Kok itu persamaan kuadrat yang ketiga? Karena ada pangkat 2-nya. Variabelnya ada pangkat 2-nya ya. Good. Jadi si X ini ada pangkat 2-nya. Ya, si X-nya ada kuadrat di sini ya. X-nya kuadrat di sini. Maka ini disebut dengan persamaan kuadrat. Nanti kita akan ketemu dengan bentuk-bentuk begini. Ini persamaan kuadrat. Oke. Kuadrat. Sempit banget ya tempatnya. Lalu yang keempat. Kak Bandar punya persamaan begini. 2Y kuadrat dikurang 4Y dikurang 7 sama dengan 0. Kira-kira ini persamaan kuadrat apa? Iya, Kenapa? Karena ada apa namanya? Kuadratnya di atas X-nya. Y ya, di atas Y. Iya. Di keempat Kak Bandar nggak pakai X, tapi pakai Y. Jadi nanti kalau ada Y kuadrat, bahwa pengertiannya sama, itu juga persamaan kuadrat. Nggak selalu variabelnya X ya. Jadi bisa Y, bisa M, bisa A, bisa B, bisa C. Yang penting selama dia ada pangkat 2 di atas variabelnya, maka itu persamaan kuadrat. Ya. Oke. Nah, Kak Bandar mau pemanasan dulu buat kalian. Kemarin kan kita udah belajar perkalian dalam kurung kan? Kita pemanasan kecil dulu ya. Kita asesmen formatif dulu namanya. Sekarang tuh banyak istilah-istilah yang bikin Kak Bandar bingung. Asesmen formatif lah. Kalau dulu namanya gampang, cuma latihan aja sih. Ya, ya sekarang kita, ini udah dicatat ya. Jadi kalian bisa membedakan kriteria-kriteria tiap persamaan tuh apa aja sih. Ya, yuk kita latihan ya. Kak Bandar mau ajak kalian latihan tentang kemarin perkalian dalam kurung ya. Nanti nyambung ke persamaan kuadrat. Contohnya misalkan Kak Bandar punya yang pertama. X plus 3, X plus 2. Ini hasilnya berapa? Lalu X plus 5
dan X min 2. Hasilnya berapa? Kemudian 2X min 2 dikali dengan X min 3. Hasilnya berapa? Yang keempat, kemudian ini 3X min 6 dikali dengan 2X plus 2. Sama dengan berapa? Sok pilih nomor berapa yang mau kalian kerjain. 1, 2, 3, 4. Nanti yang 1, 2, 3, 4 siapa yang mau coba? Tio mau coba 1, silakan. Di kertas kan, Pak? Iya, di kertas saja. Di buku catatan kalian sih lebih tepatnya. Nomor 1 Tio, nomor 2 siapa? Jire, Seren ya. Nomor 3 siapa? Malvin. Nomor 4? Mau siapa nomor 4? 4 siapa mau coba? Jos. Oke. 1 Tio, 2 Seren, 3 Malvin, 4 Jos. Oke, salah. Dicoba dulu ya. Ini pemanasan. Nanti kita bakal ketemu dengan bentuk-bentuk begini di persamaan kuadrat. Seren gimana? Saya sudah ketemu jawabannya. Berapa, Ren? X pangkat 2 ditambah 7X min 10. Tambah 7X. Iya. Ada yang kurang tepat tuh. Coba dicek lagi, Ren. Oke. Min 10-nya udah benar. Cuman yang tengah-tengahnya doang. X kuadrat dan min 10-nya udah benar. Tengah-tengahnya yang harus dicek ya. Gimana, Ren? Ya, Ren. Gimana? Seren gimana? Angkat tangan Kayaknya lagi. itu bisa ditambah ya. Itu 10X. Iya 10X jadinya. Kurang tepat, kurang tepat. X kuadrat dan min 10-nya udah benar. Tinggal tengah-tengahnya aja yang belum benar. Tinggal tengah-tengahnya aja, Ren, yang belum benar, Ren. Coba dicek lagi. Apa 2X-nya jadi min ya? Soalnya kan X kali min 2. Kali Ismail. Betul. Plus kali min kan? Kan X Iya. kali X, X kuadrat. X kali min 2 plus kali min kan? X kali min 2, X kali 2, 2X. Berarti 2X. Gitu. Good. Mulai teliti ya. Oke, good. Tio gimana? X tambah 3 dikali X tambah 2 jadinya X dikali X ditambah X kali 2 ditambah 3 kali X ditambah 3 kali 2. Sama dengan X2 ditambah 2X ditambah 3X tambah 6. Terus disederhanakan X2 ditambah 5X tambah 6. Good. X2-nya dibacanya X kuadrat ya, Tio? Iya. Ya, karena pangkat kan? Pangkat 2 ya, benar ya?
Nggak apa-apa. Ya. Good. Berarti ini X kali X itu X kuadrat ya. Lalu X kali 2 itu plus 2X. X kali, sorry, ini udah beres. Udah kelar itu ya, yang kiri ya. Sekarang yang 3 sekarang. 3 kali X, plus kali plus masih plus. Berarti plus 3X, plus kali plus juga, 3 kali 2 itu 6. Maka hasilnya X kuadrat, 2 tambah 3, 5X, tambah 6. Good job, Tio. Seren tadi X kali X, X kuadrat, X kali min 2, plus kali min berarti ya. Min 2X, 5 kali X, 5X, 5 kali min 2, plus kali min 5 kali 2, 10. Berarti X kuadrat, min 2 tambah 5. Berarti tinggal 3 ya, plus 3X min 10. Good job. Tinggal nomor 3, Malvin dan Jos nomor 4. Jawabanku itu Berapa, Vin? X pangkat 2 tambah 8X tambah 6. 2X pangkat 2 tambah 8X tambah 6. Iya. Oke. 2X pangkat 2. Ya. Ya. Kayaknya yang tengahnya yang kurang tepat, Vin. 2X pangkat 2. Ini kalau tadi Malvin tulis plus 8X tambah 6. Nah, yang kelirunya di sini, Vin. Kak Bandar garisin yang kelirunya di tengah ini. Coba dicek lagi ya. 2X kuadrat sama 6-nya udah betul. Yang keliru di tengahnya doang. Kayak Seren tadi sama. Hati-hati. Sama kayak Seren. Seren sudah diperbaiki. Jos, gimana Jos? Nomor 4, Jos. Dapat enggak, Jos? Oh, belum. Oke. Pelan-pelan ya. Yuk, yang udah dapat nomor 1, 2, boleh coba nomor 3. Nanti kita bahas. Kita matang dulu di sini ya. Matang dulu di perkalian dalam kurung, baru enak masuk persamaan kuadrat. Lihat contoh nomor 1 dan 2. Terutama contoh nomor 2. Kalau plus kali min, ingat min. Ya. Tio mau jawab apa? Enggak, Pak, kepencet. Oh, Belum beres. Pak. Oke, kalau mau jawab nggak apa-apa ya. Sampai sini yang bingung siapa? Yang belum mengerti perkalian dalam kurung. Kalau belum ngerti nanti dengerin lagi rekamannya yang minggu-minggu lalu ya. Jadi kalian ada YouTube, kalian bisa dengar kapanpun, mau tengah malam pun kalian mau belajar, atau subuh-subuh, atau lagi di jalan, dengerin aja. Min 8X. Good. Jadi bukan plus ya. Good, Malvin. Iya, Pak. 2X kuadrat min 8X sama 6. Ya, good. Tio juga dapat ya. Jadi ini Kak Bandar perbaiki dulu. Yang Malvin tadi sudah bagus, sudah perbaiki. Sekarang kita coba ini dulu ya. Kita coba jabarin dulu ya. Kita jabarkan dulu. Berarti tadi 2X kuadrat, betul. Karena 2X kali X ya, itu 2X kuadrat. 2X kali min 3 plus kali min. Berarti kan min ya. 2 kali 3, 6. Berarti min 6X. Lalu min 2 kali X. Min kali plus, min lagi. Berarti min 2X ya. Min kali min, itu plus 6. 2 kali 3 kan 6 ya. Berarti 2X kuadrat min 8X plus 6. Oke, good job. Sudah dapat ya. Kelirunya di mana udah paham ya. Sekarang kemudian yang nomor 4. Siapa mau coba? Enam x kuadrat tambah 2x min 4x min 4.
plus 4 berarti ya. Coba diselesain, Jos. Finish akhirnya berapa, Jos? Itu tinggal beresin aja yang tengahnya sama tanda yang di akhir. Finishin, Jos. Ini udah benar nih tadi. 3x kali 2x. 3 kali 2, 6. X kali x, x kuadrat. Ya. 3x tambah 2 dikali 2x. Plus kali plus, plus 2. Plus 6x. Lalu min 6 dikali 2x. Min kali plus min, 6 kali 2, 12. X. Min kali plus min lagi, 6 kali 2, 12. Berarti 6x kuadrat, 6x dikurang 12x. Punya 6, utang 12, berarti ngutang 6 lagi ya. Min 12. Jadi 6x kuadrat, min 6x, min 12. Hasilnya yang nomor 4. Siapa yang sama nomor 4 jawabannya, maka Bandar? Hati-hati dengan setiap tandanya, perkalian plus kali min kali min kali plus. Hati-hati di situ. Ya. Jadi ini 4 bentuk persamaan kuadrat yang nanti sering kita ketemui. Ya, Kak Badar kasih sounding dulu ke kalian, ngenalin dulu persamaan kuadrat seperti ini bentuknya nanti. Bisa jadi nanti yang diketahui di soal yang sebelah kanan, bisa jadi yang diketahui di soal sebelah kiri. Ya, jadi bentuk formasinya bisa yang sebelah kanan, bisa yang sebelah kiri. Nah, biasanya yang sebelah kanan itu sebagai soal, yang sebelah kiri itu sebagai jawabannya. Jadi nanti kita rubah. Tadinya kita tahu perkalian dalam kurungnya, baru tahu persamaan kuadratnya, tapi sekarang kita tahu dulu persamaan kuadratnya untuk nyari perkalian dalam kurungnya. Dibalik nanti konsepnya belajarnya. Ya, kita belajar kebalikan dari yang udah kita pelajarin perkalian dalam kurung kemarin. Ya, itu tentang persamaan kuadrat, kita mau belajar begitu. Nanti ada persamaan kuadratnya bentuknya apa, nanti kita cari perkalian dalam kurungnya seperti apa bentuknya. Caranya gimana nanti Kak Bandar ajarin. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu, Kak? Jangan sedih, Tio. Tio langsung sedih. Kan Pak lagi pilek, Pak. Oh iya, maaf ya. Kak Bandar kira lagi sedih. Ya udah ya, nggak ada yang mau bertanya ya. Kalau nggak ada, Kak Bandar lanjut nih. Jadi ingat kita bakal nanti di soal ada bentuk sebelah kanannya, baru kita cari bentuk perkalian dalam kurungnya nanti. Caranya begitu ya. Yuk. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut. Ini nanti dengerin lagi rekamannya ya. Bentuk umumnya seperti yang tadi, tapi ini lebih bentuknya begini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini bentuk umum persamaan kuadratnya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Itu persamaan kuadrat, bentuk umumnya begitu. Silakan dicatat dulu. Nanti kalian bisa langsung tambahin di catatannya ya. Ini Kak Bandar gedein kecil banget nih soalnya. AX kuadrat plus BX plus C. Oke, ini bentuk umumnya udah lebih jelas ya. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini Kak Bandar hapus anotet. Nah, ini bentuk umum persamaan kuadrat itu ini. Ya. Oke. Nah, perhatikan di sini. Tadi ingat pengertian koefisien, konstanta, dan variabel. Variabelnya apa aja? Kita mau teliti dulu satu-satu. Variabelnya apa di sini? Dari bentuk umumnya. Variabelnya apa? Yang dari bentuk umumnya. Di situ ada variabel apa? Y atau Z atau A atau B atau C atau
M atau D? A, B, Variabelnya, C? oke. Variabelnya bukan itu, tapi ini. X kuadrat dan X, ya. X kuadrat dan X, itu variabelnya. Koefisiennya, ingat pengertian koefisien tadi. Koefisien itu angka yang melekat pada variabel. Nah, koefisien itu yang ini. Koefisien itu yang ini, A dan B. Jadi koefisiennya adalah A dan B. Konstantanya. Konstantanya yang mana? Konstantanya itu adalah yang, sorry. Konstantanya itu yang C. Ya. Jadi ingat tadi bentuknya misalkan X kuadrat plus 5X plus 6. Ini kan sama nih, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Ini sama nih. Dengan 0. Nah, X kuadrat dan 5X itu variabelnya. Dan X ya. Lalu koefisiennya itu, ingat, kalau ada X itu berarti sama aja dengan 1X. Maka variabel koefisiennya adalah 1 ya. Kalau X kuadrat itu sama dengan 1X kuadrat, sama. Satunya invisible, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Maka koefisiennya yang ini 1 dan 5. Konstantanya yang ini adalah 6. Ya. Ini X kuadrat dan X. Coba dicatat dulu, biar kalian paham nanti. Variabel, konstanta, dan koefisien. Pak, saya izin duluan keluar ya, soalnya saya ada mau pergi. Oke, Seren. Kita 5 menit lagi. Kalau memang udah nggak sempat, nggak apa-apa, boleh ini ya. Kita sampai 9.20. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, sudah? Kalau sudah, kita lanjut ke yang berikutnya. Yuk. Ini udah dicatat ya. Jadi bentuk umumnya gitu, AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Oke, ada ruas kiri dan ruas kanan ya. Ini ruas kiri tadi ini, yang 3 item ini adalah disebut dengan ruas kiri. Ya. AX kuadrat plus BX plus C itu ruas kiri, sedangkan ruas kanannya cuma sin 0. Ruas kanannya cuma sin 0. Ya. Oke. Nah, masing-masingnya disebut dengan suku. Suku itu ada 4 suku di sini ya, AX kuadrat, BX, dan C, dan 0 itu disebut dengan suku. Nanti ini PPT-nya Kak Bandar upload di Google Classroom, Kak Bandar perbaiki dulu, karena tadi sempat error juga, takut lompat-lompat. Nah, ini suku ya, masing-masing suku. Nah, AB-nya tadi itu adalah koefisien, udah kita pelajarin ya. Variabelnya X kuadrat dan X, itu variabel. Lalu ini pangkat variabelnya 2, C-nya itu konstanta. Oke.
Kalau A, B, dan C-nya bilangan rasional, maka persamaan di atas disebut persamaan kuadrat rasional. Bilangan rasional, jangan lupa. Bilangan rasional itu adalah bilangan yang bentuknya bisa pecahan ya. Gitu. Kalau mau dicatat silakan, kalau udah Kak Bandar mau lanjut. Kita sampai 9.20 ya. Jadi buat nanti yang mau ada kegiatan lagi berikutnya nggak apa-apa. Yuk, kalau udah kita lanjut ya. Contohnya begini. Yang kayak tadi kita lihat ya. Ini contohnya persamaan kuadrat rasional itu seperti yang udah kita bahas tadi di awal. Ya. Oke, yuk kita lanjut yuk. Nah, kalau persamaan kuadrat cuma bentuk x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 atau yang seperti ini, nah ini cuma disebut dengan persamaan kuadrat biasa. Kalau tadi rasional itu angka AB-nya gede-gede ya, ABC-nya gede-gede. Kalau yang biasa itu A-nya cuma 1, B-nya cuma 8, C-nya 5 gini ya. Ini masih pengenalan aja. Nanti kita lanjut Senin lagi ya. Oke, ini jenis-jenis persamaan kuadrat. Nggak terlalu lama di sini karena nggak terlalu penting juga, Kak Bandar nggak. Yang penting kalian tahu apa itu persamaan kuadrat rasional, apa itu persamaan kuadrat biasa. Nah, ini persamaan kuadrat sempurna namanya. Perhatikan persamaan kuadrat sempurna bentuknya. Ini persamaan kuadrat sempurna bentuknya begini. Ya. Kalau kalian dari bentuk aslinya, lihat dari bentuk aslinya, maka persamaan kuadrat sempurna itu nggak ada si bx-nya. Persamaan kuadrat sempurna itu nggak ada bx-nya. Ya, nggak ada bx-nya. Cuman ax kuadrat plus c doang. Ah, ini persamaan kuadrat. Iya, ini persamaan kuadrat sempurna namanya. Ya. Contohnya gimana, Kak? Nanti kalian ketemu bilangan dengan yang begini contohnya. Persamaan kuadrat sempurna tuh. X kuadrat plus 9. Gak ada bx-nya di situ. Gak ada 2x, gak ada 3x, gak ada 4x. Ini contoh kuadrat sempurna. Persamaan kuadrat sempurna. Ya, hari ini kita belajar konsep persamaan kuadrat rasional, persamaan kuadrat biasa, dan persamaan kuadrat sempurna ya. Mau dicatat dulu boleh, kalau sudah kita mau absen. Nanti dengerin lagi rekaman YouTube-nya ya, biar makin jago nanti ya. Oke, yuk kita absen dulu ya. Silakan open cam-nya. Kita mau absen yuk. Boleh, silakan open cam. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2, 1. Oke, sampai ketemu lagi besok ya, Dek ya, hari Senin ya. Oke, makasih Kak. Terima kasih, Pak. Makasih. Tuan. Masih